Mas Adit ada di sana menonton laga berlangsung? Ya pasti, karena kan kami dari pengurus pusat The Jackmania bersama teman-teman Korwil dan pengurus-pengurus lainnya juga banyak hadir di sana. Kami berusaha untuk mengamankan dan menyamankan tribun dan juga kami ya sama-sama berjuang lah dengan Persija untuk meraih kemenangan seharusnya kemarin, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan seperti itu. Maksudnya mengamankan tribun kenapa Mas Adit? Ya, karena kan itu kan tugas dari pengurus ya. Pengurus itu kan selalu bagaimana caranya setiap penonton dan setiap pendukung Persija yang ada di tribun itu selalu merasakan aman dan nyaman, gitu. Jadi ya itulah bagian dari pengurus begitu. Oh, supaya tertib gitu ya, buat seluruh penonton juga aman. Oke, bisa Betul. digambarkan, diceritakan seperti apa suasana di sana pada saat laga berlangsung, Mas Adit? Ya, yang pasti kalau untuk suasana kita selalu mencoba untuk positif ya. Dalam arti kata kita selalu optimis untuk meraih kemenangan dan kita juga selalu menyebarkan aura positif itu ke teman-teman di dalam di dalam tribun dan kita juga sekuat tenaga untuk memberikan atmosfer yang bisa memberikan dukungan untuk tim untuk meraih kemenangan. Ya itulah yang kami coba hadirkan. Oke, kalau misalnya dilihat porsinya lebih banyak kan Jakmania atau Bobotoh? Oh itu kan kalau di stadion ya 100% dari Jakmania ya, dan karena masih ada larangan away dan kami juga belum ada hubungan yang 100% harmonis gitu dengan teman-teman dari pendukung Persib Bandung ya, jadi 100% di stadion itu adalah pendukung Persija Jakarta. Oke, yang datang dari Jakarta langsung ke Samarinda banyak nggak, Mas? Banyak-banyak, sekitar 1.500 sampai 2.000 teman-teman dari Jakarta itu hadir untuk mendukung tim Persija Jakarta kemarin. Oke, lalu reaksi respons mereka setelah menit ke 30 setelah ada beberapa gol dari Persib itu bagaimana tuh kira-kira animonya? Animo teman-teman ya gimana caranya kita selalu memberikan semangat untuk Persija karena kami yakin gol itu baru dibuat di tengah babak pertama ya, dan masih cukup banyak waktu, kurang lebih 60 menit secara permainan. Kami selalu optimis tim bisa membalikkan keadaan, dan ya kami mencoba untuk selalu memberikan dukungan-dukungan dan ya tapi pada akhirnya hasil berkata lain seperti itu. Oke, kan kita juga melihat ya ada spanduk tuh Mas Adit, cacing-cacing, naga-naga. Itu maknanya artinya apa sih? Oke, itu sebenarnya eh, apa ya? Hanya ada gium lain dari go big or go home ya. Kalau misalkan kita tahu kan banyak spektator olahraga itu kan bisa membuat kata seperti itu ya, go big or go home. Tapi kita coba kemas dalam bentuk lain, dan juga untuk gimana caranya kita mengkritik pemain dan tim, karena kan kemarin kan Persija sempat ada dalam tren negatif ya. Jadi kita kasih pressure dengan kata-kata seperti itu ya. Kita semoga harapan kita adalah tim Persija ini bisa menjadi naga ya selamanya gitu dengan meraih kemenangan. Oke, jadi itu seperti dorongan moral ya supaya lebih push lagi. Tapi ujung-ujungnya nih Mas Adit malah jadi justru malah berbalik gitu. Jadi rasanya seperti mengolok-ngolok para pemain Persija. Tanggapannya? Ya, itu kan adalah bagian dari permainan, dan ketika mereka kalah ya mereka sudah tahu konsekuensinya gitu. Makanya kita dari awal sudah menyampaikan ke mereka melalui spanduk kita, kalau memang pada akhirnya mereka kalah ya mereka akan diolok-olok seperti cacing begitu. Makanya kami sudah mewanti-wanti dari awal, ya be a dragon lah. Jadilah naga yang besar gitu dengan meraih kemenangan-kemenangan di setiap pertandingannya. Ketika memang kalian kalah ya kalian akan menjadi ya bahan olokan seperti cacing gitu. Ya, seperti Oke. yang saya bilang di awal, ini adalah bagian dari gimana caranya kita mempressure tim, ya go big or go home lah gitu. Oke, jadi kecewa banget pastinya ya sampai ada video di mana supporter turun ke lapangan untuk memarahi pemain Persija begitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab utama kemarahan ya dari Jakmania? Apakah gagal jadi juara atau kalah dari Persibnya? Yang mana? Yang pasti dua-duanya ya. Kami kan selama liga berlangsung di musim ini kan kita selalu berusaha
Persija selalu berusaha ya kita lihat untuk meraih juara di musim ini seperti itu, dan pada akhirnya kemarahan itu memuncak ya ketika kalah, kita gagal jadi juara dan memang kita kalah dari rival, ya jadi itu sangat sangat menyakitkan lah buat kita semua. Oke, jadi go home begitu ya. Go big atau go home Iya. gitu pilihannya. Respon dari klub jadi Yes. gimana tuh? Go home kah? Jadi sudah lepas harapan untuk bersaing di Super League atau gimana? Ya kalau untuk musim ini mungkin secara matematis kita sudah sangat sulit ya. Dan kita juga kalau misalkan memang berharap untuk juara, kita harus berharap pada performa buruk dari tim lain seperti itu. Dan itu bukanlah sebuah nasib yang bisa kita pegang sendiri. Dan karena ya apa istilahnya bergantung dengan tim lain ya jadi sangat sulit lah, dan ya kami hanya fokus ke 2 pertandingan sisa ini untuk meraih kemenangan. Targetnya bagaimana Mas Adit? Apakah ada target khusus untuk Oke, Jakmania di sisa 2 laga berikutnya? oke. Nah, kita pastikan ya. Jadi 2 pertandingan yang berhalangan saja gitu. Apa yang terjadi dengan tim lain ya kami lebih fokus bagaimana caranya Persija untuk bisa kembali menjadi naga atau ya menjadi menang gitu. Oke, caranya langkah perbaikan apa yang kira-kira diharapkan untuk ke depannya, musim depannya? Harus bagaimana lagi? Lebih Oke, baik kalau untuk musim dalam aspek depan apa? yang diharap adalah kalau Oke, kalau untuk lebih baik dari aspek apa yang pasti mental ya. Hmm, Sebagus-bagusnya materi tim, kalau misalkan memang tidak punya mental juara ya akan sulit untuk juara. hmm, Karena setiap tim yang juara itu pasti sudah memiliki mindset ya, bagaimana caranya menjadi juara. Lalu misalkan di tiap pertandingan itu ketika mereka tertinggal posisi, mereka tahu ya caranya untuk kembali membalikkan keadaan. Itu kan adalah bagian dari mental ya sebuah tim untuk menjadi juara gitu. Oleh karena itu ya saya rasa mental, dan yang hmm, kedua adalah apa ya, komposisi pemain itu bisa lebih kompak lah. Dan chemistry-nya juga harus lebih solid ya? ya Hmm, chemistry harus dapat hmm. antar pemain dan juga punya tujuan yang sama gitu. Jadi ketika bermain itu ya bermain untuk tim, bermain untuk juara, dan bermain untuk eh, kejayaan tim, Hmm. kejayaan Jakarta dan kejayaan Persija itu sendiri. Oke, jadi mental juara dan juga memprioritaskan ya tim sebagai utama ya, jangan bermain individu. Oke, Ya. selanjutnya Mas Adit, apakah dari aspek dari pihak manajemen ini ada evaluasi khusus untuk para pemain Oke, dari Jackmania maksudnya? biasanya oke, dari Jakmania ini kan biasanya kalau untuk evaluasi kan kita pasti memberikan terutama di tengah musim dan di akhir musim ya. Jadi di tengah, kenapa kita memberikan evaluasi di 2 waktu tersebut? Karena itu adalah kesempatan bagi tim untuk bisa menambah atau mengurangi materi yang sudah ada, khususnya materi pemain. Kalau masalah taktik itu kan dari pelatih itu sudah di-examine dari awal musim ya. Hmm. Dan ketika di tengah musim itu kan bisa untuk menambah atau mengurangi pemain yang sudah ada seperti itu. Ya nanti kita akan memberikan evaluasi di akhir musim seperti apa, Hmm. pemain apa yang harus ditambahkan, atau apakah pelatih pantas untuk bertahan. Hmm. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi evaluasi dan mungkin dari mana gitu yang harus lebih di sektor mana yang harus diperkuat begitu ya Mas Adit. Oke, bukan Ya namanya laga betul. El Clasico ya kalau tidak menyisakan cerita ataupun insiden yang panas ini. Apa yang Anda ketahui, apa yang terjadi di Samarinda Mas Adit? Oke, kalau di Samarinda sejauh ini kami aman ya. Dalam arti kata tidak ada kejadian besar atau Di bandara? major insiden yang ada. Ya. Oke, pertama masih yang kami dapat itu di bandara di Balikpapan. Jadi kami sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk kita bisa melihat bagaimana kejadian ini menjadi terang. Tapi yang bisa kami pastikan adalah tidak ada penyerangan apapun kepada tim atau ofisial Persib Bandung. Hmm. Karena jelas kami hanya ingin pulang ke Jakarta, teman-teman hanya ingin pulang ke Jakarta melalui Bandara Sepinggan Balikpapan. Untuk fakta-fakta detailnya masih kami kumpulkan,
seperti apa, tapi yang bisa kami pastikan fakta bahwasanya tidak ada penyerangan apapun kepada Oke. tim dan ofisial Persib Bandung. Oke, entah sebuah kebetulan atau apa ya, tapi di media sosial juga beredar beberapa video begitu ya, Mas Adit, ada muncul beberapa letupan-letupan gitu ya, keributan di sejumlah tempat di kota seperti Karawang, Parung, Purwokerto. Ada informasi tambahan mungkin Mas Adit? Oke, ya kami juga sedang membentuk tim khusus untuk mengumpulkan fakta korban-korban yang berjatuhan. Itu sedang kami kumpulkan, kami susun secara detail korban-korban ada di mana saja, kejadiannya seperti apa. Ada korban Karena jiwa? memang korban jiwa sampai saat ini masih kami pastikan. Apakah ada atau tidak ya, semoga tidak ada ya. Karena tidak ada yang mau, seluruh pihak tidak ada yang mau kok ada korban karena sepak bola seperti itu ya. Tapi yang sampai saat ini adalah kami sedang mengumpulkan fakta, kami sampai bikin tim khusus untuk mengumpulkan fakta itu. Mas Adit, Apa yang dari akan kita hasil lakukan ke penelusuran, depan investigasi, tentunya, apa sih penyebabnya? khususnya terkait dengan bentrok itu. Kan laganya berlangsung di Oke, Kalimantan, tapi zaman ributnya di sekarang. pulau lain gitu. Oke, jadi kita mau jelasin dikit ya. Ini bisa terjadi ya karena adanya pemindahan venue yang seharusnya kita bisa main di Jakarta, tapi kita malah main di luar kota bahkan luar pulau gitu. Ya karena seperti itu yang seharusnya masa bisa berkonsentrasi di GBK atau di JIS, akhirnya mereka bisa membuat nobar. Di mana yang teman-teman yang ada di perbatasan khususnya di Jawa Barat ya, itu kan mungkin nobarnya itu bisa berdekatan dengan nobar-nobar dari teman-teman pendukung Persib Bandung. Nah, oleh karena itu setelah ada pertandingan itu selesai, bentrok itu sangat-sangat sulit untuk dihindarkan. Jadi mungkin ini juga bisa evaluasi bagi PSSI dan kepolisian ya, untuk jika memang ada pemindahan laga gitu, khususnya Persija lawan Persib, itu tolong dipikirkan lagi apakah memang Oke. benar-benar sudah matang atau tidak gitu untuk rencana pemindahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan insiden ini bisa selesai dengan baik dan juga dengan adil, dan insiden ini juga bisa jadi bahan evaluasi ya untuk para pemangku kebijakan, komisi disiplin juga, dan juga bahan introspeksi sebenarnya ya untuk para pemain juga, dalam pemain dan juga supporter ya, untuk mengontrol emosi. Baik, terima kasih Mas Adit untuk perbincangannya malam hari ini. Pemirsa, kami masih punya satu segmen lagi, NTV Sports akan segera kembali.